Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Didik Adi Setiawan, CGP Angkatan 8 dari SMA Islam Sultan Agung 2 Kalinyamatan Jepara. Dengan fasilitator Bapak Angga Pradana dan pengajar praktik Ibu Fatikah Zamzam. Pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Junaidi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Nah, kesempatan ini juga saya akan bertanya beberapa hal mengenai materi pengambilan keputusan. Di sini ada 8 macam pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak Junaidi. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Ya. Kita langsung aja untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Ya. Yang pertama adalah selama ini bagaimana Bapak Junaidi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, sepengetahuan saya bahwa dilema etika itu sering terjadi pada kasus-kasus orang yang punya kelebihan tertentu namun dia di sisi lain punya kekurangan. Dalam arti kekurangan sisi tersebut sehingga sering mengakibatkan langkah-langkah cepat namun kurang tepat. Ya, misalnya ada seseorang yang memiliki kepandaian TIK misalnya, tetapi dalam hal tertentu dia memiliki kelemahan dalam komunikasi dengan temannya, sehingga mereka itu mengukur dirinya sendiri. Ya, artinya dengan cara mereka berkomunikasi, orang lain itu dianggap tahu. Ya. Sehingga ini kurang pas di dalam bersosial dengan orang lain. Mengenai bujukan moral, kita seringkali terlena karena ada sesuatu kebiasaan, kegiatan yang menurut mereka bagus, namun dilihat apakah masih cocok dengan kondisi saat ini. Demikian. Iya, baik. Jadi kalau dilema etika itu lebih cenderung pada benar dan benar, benar lawan benar dalam pengambilan keputusan yang saya simpulkan. Sedangkan bujukan moral lebih cenderung kepada benar dan lawan salah. Ini yang tadi diungkapkan oleh Bapak Junaidi. Yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Junaidi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau dengan kata lain dilema etika, sama-sama benar. Ya. Gitu. Jadi begini, setiap orang itu pasti punya gagasan, punya pendapat. Seringkali gagasan atau pendapatnya ini dianggap benar, tapi ada nilai-nilai dari kebenaran itu yang terselip atau tidak terungkapkan atau yang diabaikan. Ya. Maka ada hal-hal tertentu yang harus dipikirkan ulang, bahwa memaksakan kehendak itu tidak tepat. Kebenaran itu harus bisa meliputi kepentingan banyak pihak. Kekuatan kebenaran tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Oh ya. Jadi muaranya pada mengandung nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Jadi yang ketiga Pak, ini langsung aja. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Bapak Junaidi lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Ya, karena siswa kita ini ya tergolong jumlahnya relatif banyak, dan kita kan siswanya sekitar 750 ya. Ya. Tentu dari pergaulan sosial itu akan muncul berbagai
gesekan antara beberapa pihak atau ada permasalahan yang muncul. Banyak kasus yang terkait dengan dilema etika, seringkali teman-teman tidak menyadari, terkadang kita tergerus sikap egois atau menurut alur pikirannya sendiri. Kita harus pahami juga bahwa apa yang kita lakukan itu untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Karena itu perlu diselaraskan dengan pihak-pihak lain. Saat itulah jika kita ingin mengambil keputusan namun ada kepentingan pribadi, maka akan menimbulkan dilema etika. Oleh karena itu sedapat mungkin pengambilan keputusan yang terselip kepentingan pribadi ini harus dihilangkan. Karena kita mempertimbangkan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Bagaimana cara mengatasinya? Ada istilah manajemen konflik, artinya bagaimana kita manajemen kepentingan-kepentingan tadi, kepentingan-kepentingan beberapa pihak, ya, supaya kepentingan yang sifatnya pribadi itu sedapat mungkin diminimalisir atau bahkan dihilangkan, dan lebih cenderung untuk kepentingan organisasi, dalam hal ini kepentingan sekolah. Baik, jadi saya menangkap bahwa selama ini prosedur adalah sudah sesuai dan lebih mengutamakan kepentingan bersama sesuai dengan manajemen yang telah dilakukan atau bisa mengakomodir semua kepentingan atau mengesampingkan terlebih dahulu kepentingan pribadi yang sifatnya pribadi. Nah, ini menarik sekali. Pertanyaan selanjutnya, yang keempat ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Junaidi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Ada beberapa hal, diantaranya adalah pendekatan secara pribadi. Dalam hal ini kita maksudnya lebih tahu apa maksud sebenarnya yang pendapat yang diungkapkan oleh seseorang. Jadi dalam pendekatan pribadi. Kemudian bertemu secara informal, kemudian ada unsur kemitraan, dan yang penting adalah kesejajaran harus kita kembangkan. Jadi meskipun kita sebagai kepala sekolah itu tidak bersifat mutlak kebenaran ada di kepala sekolah, akan tetapi kita harus mempertimbangkan daripada pendapat teman-teman. Kesejajaran untuk bicara dari hati ke hati lebih penting atau lebih efektif. Apapun alasannya, teman-teman itu yang pertama ingin dihargai, dan juga kita harus tanggap, harus menelisik lebih dalam apa ide-ide yang disampaikan kepada kepala sekolah. Baik, saya simpulkan juga intinya di situ pendekatan informal, formal dilakukan semua ya Pak untuk berkaitan dengan hal-hal selama ini yang sangat efektif untuk dilakukan. Yang kelima Pak, ini pertanyaan kelima. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangannya itu sebenarnya sangat sederhana, tapi rumit. Mengapa demikian? Kita harus bisa mengelola emosi, ya, harus bisa mengendalikan diri, sehingga di dalam mengambil keputusan itu kita jernih, ya. Sering kali saat seseorang dalam keadaan emosi itu kan, jika mengambil keputusan kan tidak tepat. Nah, ini yang paling berat, harus dihindari, ya. Sering kali teman-teman yang mengalami dilema etika tadi inginnya diatasi dengan cepat. Dia menganggap bahwa keinginannya lebih baik, idenya lebih baik, pendapatnya lebih baik.
ada hal-hal yang tidak dipahami bahwa kepentingan dari semua pihak dalam hal ini kerangkanya adalah organisasi sekolah, sehingga segala kepentingan itu harus disinkronkan dengan berbagai pihak dan juga terhadap efek-efek yang muncul. Baik, yang keenam Pak, ini pertanyaan yang keenam langsung saja. Apakah Bapak Junaidi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus yang ada? Jadi kasus yang ada itu kan bisa kita kategorikan, ada yang sifatnya rutin, ya. Kalau sifatnya rutin itu misalnya menangani anak tidak masuk, anak terlambat, itu kan sudah kita bisa jadwalkan. Tetapi yang persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang insidental itu kan tidak diduga kapan munculnya, sehingga masalah yang demikian yang sifatnya insidental ataupun masalah yang muncul tidak harus insidental tapi masalah-masalah rutin itu harus segera diselesaikan, karena masalah itu kalau tidak diselesaikan itu berakibat negatif ya terhadap organisasi di sekolah. Namun sebagai pimpinan saya harus dapat mengelola emosi ya. Jadi yang sifatnya insidental itu sifatnya fleksibel. Pada saat terjadi dilema etika, masing-masing mempertahankan kebenarannya, tentu ini harus diredakan terlebih dahulu. Tidak bisa langsung saat itu harus diselesaikan, namun juga tidak harus dijadwalkan, karena pertemuan secara resmi, formal tidak menghasilkan sesuatu, belum tentu menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Maka yang sering saya lakukan lebih ke pertemuan informal, intinya tergantung kompleksitas masalah yang beserta dampaknya. Baik, yang ketujuh Pak, ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Junaidi dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Banyak sih yang membantu saya dalam mengambil keputusan terkait dilema etika dan bujukan moral. Pertama, saya akan terbantu oleh teman-teman yang pola pikirnya luas. Kedua, sikap berpikir kritis yang diimbangi dengan tingkat religius yang tinggi, serta bagaimana teman-teman mengelola emosi yang baik membantu saya mengambil keputusan. Memang keputusan tidak bisa tepat untuk semua orang, namun setidaknya keputusan itu tidak melanggar regulasi maupun etika sosial dan agama. Selama keputusan tidak menimbulkan konflik, maka keputusan itu baik. Ya, keinginan teman-teman mengelola sekolah agar lebih baik itu juga membantu saya dalam mengambil keputusan. Baik, cukup indah sekali karena intinya di situ ada kolaborasi di antara komunitas sekolah, Pak. Ya. Yang kedelapan, Pak, ini pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak Junaidi petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Setelah saya bertemu dengan teman-teman yang masuk program guru penggerak, itu sedikit banyak akan membuka cakrawala saya berpikir menjadi semakin kritis. Semua orang pasti mengalami dilema etika, semua orang pernah melakukan bujukan moral, karena sering kali kepuasan pribadi lebih diutamakan. Tapi perlu diingat bahwa kita mengorganisir suatu institusi, yang perlu dipahami adalah budaya organisasi. Kalau kita memahami budaya organisasi, pasti
toleransi kita akan lebih tinggi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas jawabannya yang diberikan. Semoga apa yang telah kita lakukan ini ada sebuah manfaat untuk sekolah kita di kemudian hari, untuk perkembangan institusi kita. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama, Junaidi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.